Energi adalah kekuatan dasar yang mendukung segala aktivitas di alam semesta. Energi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Kita dapat menemui berbagai manifestasi energi, mulai dari cahaya yang menerangi ruangan hingga bahan bakar yang digunakan untuk transportasi. Indonesia sangat kaya akan beragam energi, baik energi fosil seperti minyak bumi, gas dan batu bara, serta energi terbarukan seperti panas bumi, air, angin, dan lainnya. Berdasarkan data RUEN, porsi minyak bumi pada bauran energi menurun dari 29% menjadi 20% pada 2050. Dan gas bumi cenderung stabil. Sebaliknya energi baru terbarukan justru meningkat dari 13% menjadi 31%. Meskipun menurun, namun secara kuantitas kebutuhan gas bumi meningkat hingga 4 kali lipat dan minyak bumi 2 kali lipat. Pada pertengahan tahun 1990-an, produksi minyak bumi di Indonesia sempat mencapai angka 1,6 juta barrel per hari dengan tingkat konsumsi hanya separuhnya. Sedangkan pada 2023, angka produksi minyak bumi sebesar 605,5 ribu barrel per hari dengan konsumsi hampir 2 kali lipatnya. Untuk diketahui, Indonesia telah menjadi negara net importer minyak bumi sejak tahun 2003. Untuk gas bumi, Indonesia masih memiliki cadangan yang besar. Tercatat cadangan gas komersial mencapai 35,7 TCF. Produksi gas bumi ditargetkan naik 2 kali lipat dari 5,4 BSCFD pada 2022 menjadi 12 BSCFD pada 2030 dan bertahan hingga 2060. Mengutip data dari berbagai sumber, hingga tahun 2030 kebutuhan energi dunia akan meningkat hingga 45%. Melihat tingginya kebutuhan energi di masa mendatang, industri migas diyakini masih berperan penting dalam menyediakan energi bagi dunia termasuk Indonesia. Hal yang membanggakan telah terjadi di sektor hulu migas pada tahun 2023. Dua pemboran eksplorasi yang dilakukan KKKS Eni Isganal berhasil menemukan gas dengan cadangan terbesar kelima di dunia, yaitu Geng Nord 1 sebesar 5 TCF dan KKKS Mubadala Energi Indonesia dengan Layaran 1 sebesar 6 TCF. Keduanya merupakan capaian terbesar sejak 20 tahun lalu di Indonesia setelah Blok Masela. Dalam konteks transisi energi dan masih besarnya potensi energi fosil di Indonesia, para pemangku kepentingan sepakat untuk menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage, biasa disingkat CCS. Penerapan CCS dan upaya mencapai target produksi migas merupakan dua hal yang harus beriringan, sambil menunggu energi baru terbarukan berhasil dikembangkan secara ekonomis. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait CCS, di antaranya Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024. Kedua peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam melakukan CCS dan membuka peluang Indonesia sebagai CCS Hub, serta menjadi pemain global dalam penurunan emisi. Transisi energi bukan hanya tentang perubahan dari fosil ke energi baru terbarukan, tetapi transisi energi juga perlu memperhatikan ketahanan energi demi menjamin terpenuhinya kebutuhan energi yang meningkat di masa mendatang untuk memastikan terwujudnya Indonesia Emas 2045.